Sejarah mencetak dari dokumentasi tertulis atau tidak tertulis akan kejadian-kejadian dalam sejarah manusia yang masuk dalam kategori konflik, mulai dari satuan militer paling kuno hingga era Perang Dunia Pertama yang mempengaruhi hidup sebagian besar manusia. Kita ketahui bahwa militer sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Intelektual mengenai studi komparatif politik atau perbandingan politik, kajian demokrasi dan civil society terkait topik mengenai demokrasi dan demokratisasi di Timur Tengah. Rizkan Al-Zahra melaporkan. Kawasan Timur Tengah selalu menarik perhatian untuk dibahas dan menjadi objek penelitian. Hal ini karena Timur Tengah memiliki posisi strategis dalam pertimbangan geopolitik, baik pada masa kolonialisme maupun setelahnya. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi kawasan kaya sejarah, pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia, dan menjadi wilayah yang sangat sensitif, baik dari kestrategisan lokasi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Sensitivitas tersebut menjadikan kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki warna-warni ideologi perpolitikan serta cenderung dirundung konflik dari masa ke masa, sehingga dianggap sebagai trouble spot di dunia. Pada awal tahun 2011 merupakan terjadinya revolusi di Tunisia dan Mesir yang disebut sebagai fase perjuangan menumbangkan rezim. Setelah revolusi, fase kedua dan ketiga transisi demokrasi tersebut berlangsung sepanjang tahun 2011. Keterlibatan aktor militer dalam 3 fase transisi demokrasi di kedua negara. Pertama, saat revolusi di Tunisia dan Mesir berlangsung atau fase perjuangan menumbangkan rezim. Kedua, ketika rezim Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir tumbang. Yang ketiga, keterlibatan militer dalam perjuangan setelah tumbangnya rezim melalui indikator pemilu. Gelombang perlawanan rakyat atau people power yang dikenal dengan Arab Spring terjadi akibat kejenuhan dan kemuakan rakyat atas kekuasaan rezim otoriter yang mengungkung kebebasan serta tidak terpenuhinya hak-hak kemanusiaan yang diharapkan rakyat. Akibat dari pengaruh dan eksistensi kekuasaan otoriter tersebut adalah kemiskinan yang melanda rakyat dengan lebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin, serta korupsi elit pemerintah, angka pengangguran yang tinggi, kebebasan yang dikekang, dan beragam persoalan lainnya yang menyengsarakan rakyat. Akumulasi dari kejenuhan pada semua pemerintahan otoriter tersebut memuncak dengan lahirnya gejolak perlawanan rakyat untuk menggulingkan rezim berkuasa dan menuntut kebebasan. Perlawanan rakyat terhadap pemerintahan otoriter tersebut berawal dari Tunisia yang berhasil menggulingkan Ben Ali pada 14 Januari 2011. Pemicunya adalah Mohamed Bouazizi, seorang yang bekerja sebagai pedagang sayur melakukan protes kepada polisi yang menyita gerobak jualannya. Cara protes yang dilakukan adalah dengan membakar diri pada 17 Desember tahun 2010. Tindakan heroik ini memunculkan duka dan keprihatinan yang akhirnya melahirkan solidaritas rakyat. Kemudian, memicu gerakan protes yang terus meluas sebagai akumulasi kemarahan rakyat terhadap berbagai penindasan dan penyimpangan pemerintahan Ben Ali. Gerakan itu selanjutnya menginspirasi gerakan serupa yang terjadi di Mesir. Peristiwa yang terjadi di Tunisia menginspirasi rakyat Mesir melakukan perlawanan terhadap rezim Hosni Mubarak. Hal itu akibat kejenuhan akan keterpurukan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dialami rakyat serta korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 30 tahun di bawah kekuasaan Mubarak. Revolusi 25 Januari di Mesir selama 18 hari juga berhasil melengsarkan Mubarak pada 11 Februari tahun 2011 di kekuasaannya yang bertahan sejak 1981. Selanjutnya, pasca lengsernya Ben Ali dan Mubarak oleh gerakan perlawanan rakyat, Tunisia dan Mesir mulai memasuki upaya demokratisasi. Perbedaannya adalah jika setelah lengsernya rezim Ben Ali, militer di Tunisia tidak berkuasa, melainkan pejabat sementara presiden dipegang oleh sipil.
Sementara di Mesir, pasca lengsernya Mubarak, pemerintahan diambil alih oleh Supreme Council of the Armed Forces (RSCAF) atau Dewan Agung Militer di bawah pimpinan Jenderal Hussein Tantawi. Pembahasan ini merupakan studi perbandingan politik atau komparatif politik mengenai keterlibatan militer dalam transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir. Keterlibatan militer tersebut terlihat dalam perjuangan menumbangkan rezim ketika rezim tumbang serta perjuangan setelah tumbangnya rezim dengan pelembagaan demokrasi melalui pemilu pasca revolusi di kedua negara. Studi perbandingan politik diawali dengan menunjukkan hal yang sama dalam fenomena yang berbeda, kemudian menemukan perbedaan di antara keduanya. Revolusi di Tunisia dan Mesir memiliki kesamaan latar belakang dan proses berlangsungnya. Proses revolusi di kedua negara menunjukkan adanya keterlibatan militer. Persamaan lainnya adalah pasca lengsernya rezim kemudian digelar pemilu secara langsung dan bebas yang mengimplementasikan adanya kompetensi antar partai dan individu, serta partisipasi luas rakyat. Hal tersebut menandai terjadinya transisi demokrasi dan upaya demokratisasi di kedua negara pasca revolusi. Pernyataan bahwa demokrasi dan demokratisasi di Tunisia dan Mesir memiliki prospek yang lebih sukses dipertegas dengan data yang menunjukkan adanya perubahan signifikan pada indeks demokrasi di kedua negara sebelum dan setelah revolusi. Berdasarkan data, The Economic Intelligence Unit's Index of Democracy 2011, Indeks Demokrasi Tunisia berada pada peringkat 92 dari 167 negara. Pada tahun 2011 pasca revolusi. Sebelumnya, Tunisia menempati peringkat 145 pada tahun 2010, sementara itu, Indeks Demokrasi Mesir pada tahun 2010 berada pada peringkat 138 menjadi peringkat 115 pada tahun 2011. Artinya, Tunisia naik 53 peringkat dan Mesir naik 23 peringkat dalam hal indeks demokrasi setelah terjadinya revolusi. Negara-negara di kawasan tersebut mengikuti satu pola yang sama dalam mekanisme pemerintahan dan tipe rezim, yaitu pemerintahan otoriter. Hal itu terlihat di Tunisia di bawah kepemimpinan Zain El Abidin Ben Ali yang telah berkuasa selama 24 tahun, Yaman di bawah kekuasaan Ali Abdullah Saleh yang berkuasa selama 32 tahun, Kuwait di bawah kepemerintahan Perdana Menteri Sheikh Nasir Al-Muhammad Al-Sabah, di mana keluarga Al-Sabah telah menguasai Kuwait selama 250 tahun. Demikianlah pembahasan perbandingan militer mengenai transisi demokrasi di negara Tunisia dan Mesir. Semoga bermanfaat.